Satu-satunya hal yang Yesus sejajarkan itu dengan Allah di dunia ini adalah mamon, uang, saudara. Nggak ada yang lain. Kalau orang hidup di dunia ini tidak cari Tuhan prioritas pertama, maka pasti dia cari mamon. Ya, cuma itu kepentingan manusia di dunia ini. Kenapa kita harus kenal Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan dengan harta kita? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan harta kita, maka kita pasti akan mengasihi mamon. Bahkan banyak orang sudah di dalam gereja, hatinya tetap mengasihi mamon. Ya, itu terbukti ketika disuruh menabur. Kita lagi membahas menabur dengan sukacita membawa berkat. Kenapa saya bawa ke sini dulu? Kita nggak akan pernah mungkin bisa menabur banyak dengan sukacita kalau paradigma kita tentang uang tidak dirubah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau bisa dibalik aja deh, Bu. Ya, orang yang menabur sedikit menuai banyak. Seneng toh? Tersenyum semuanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau masih izinkan kami beribadah hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tegur kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Iya, shalom saudara, silakan duduk. Apa kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema hari ini adalah agak berat ini tema ini ya, tapi ini dari gereja yang kasih. Jadi bukan saya yang sengaja. Memberi dengan sukacita, ya, dan itu akan membawa berkat, ya. Amin cuma satu loh. Kalau sudah dengar kata memberi ini berat memang ya. Ya, ini aduh agak-agak ini memberi dengan sukacita. Kalau namanya memberi itu sukacita enggak? Menurut saudara kalau memberi itu sukacita enggak? Sukacita atau duka cita? Ya. Jadi temanya memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya pengen kita baca 2 Korintus pasal yang ke-9. Ini juga ayat dari Gembala yang kasih ya. Tapi firman Tuhan itu walaupun keras, pedas, menampar, tapi itu adalah firman. Amin. Ya, dan itu akan menyelamatkan jiwa kita. Saya percaya itu saudara. Jadi tolong yang datang, siapkan hatimu, ya, akal budimu. Yang lagi main HP, HP-nya ditaruh dulu. Kalau saudara main HP di luar saja, amin. Ya, jangan dengar khotbah tapi begini ya. Mending tidak usah duduk di dalam, hanya mengganggu kehadiranmu itu. Ya, lebih baik di luar saja. Engkau tidak menghormati Tuhan. Buat apa ragamu ada di kursi gereja, tapi otakmu lagi ada di HP. Ya, scroll Instagram, bertobat. Tolong yang sebelah kiri kanannya dipantau itu. Kalau ada yang pegang HP, ambil saja HP-nya. Masukin ke kantong persembahan. Ya, itu lebih bagus menyelamatkan jiwanya, amin. Iya, saudara, kita baca sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 mulai. Firman Tuhan berkata begini, kalau sudah ada, iya, 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, agak tarik napas mendengarnya. Camkanlah ini, ayat 6 dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bisa ndak ayatnya ini sebaiknya dibalik?
Ya. Karena kan jemaat itu kalau dikatakan menuai banyak, senang enggak? Saudara menuai banyak senang? Menabur banyak senang enggak? Apa iya ngomong senang ya, Pret. Ya. Menuai banyak senang. Tapi kalau menaburnya juga banyak, saya pikir-pikir dulu. Ya, karena ini masalah uang ini. Ya, suruh menabur banyak itu, aduh ya. Tapi ayat ini bilang camkanlah ini. Kalau dibilang camkan berarti ingat-ingat, renungkan. Ya, jangan sampai lupa, camkan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau bisa dibalik aja deh, Bu. Ya, orang yang menabur sedikit menuai banyak. Seneng toh? Tersenyum semuanya. Ya. Kalau kita disuruh menabur banyak itu, aduh, mikir. Dan dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan itu Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau lihat judul perikop di atas, memberi dengan sukacita membawa berkat. Persembahan yang dimaksud di sini bukan tubuh, bukan jiwa, bukan nasihat, tapi ini bicara uang. Katakan sama-sama uang. Karena kalau saudara lihat konteks di atasnya, Rasul Paulus sedang menyuruh jemaat di Korintus untuk melakukan pengumpulan uang untuk Yerusalem. Karena dulu di Yerusalem itu adalah rumah Tuhan, dan mereka berniat membantu orang-orang kudus, jemaat-jemaat hamba Tuhan di Yerusalem yang berkekurangan. Jadi Rasul Paulus bilang, camkan ini, dan itu juga perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak. Tapi saudara, kalau sudah ngomong uang itu memang susah. Iya, susah saudara. Iya, kenapa saudara? Makanya Yesus itu bilang begini. Kita lihat bersama dulu di dalam Matius pasal 6 ayat 21. Injil Matius 6 ayat 21, Yesus berkata begini, ini Yesus yang bilang. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini berlaku untuk semua manusia, termasuk pendeta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Contoh, kita itu di kamar ada cincin emas, ada uang, ada segala macam. Kita pergi tinggalin rumah, lupa kunci kamar. Saudara balik enggak? Halo, balik? Berarti kau normal. Ya, semua begitu saudara. Pasti balik, karena di situ ada harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, Yesus bilang begini, untuk menyiasati supaya kita nggak terlalu terikat dengan harta dunia, Tuhan Yesus bilang ini, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, supaya hatimu juga ada di sorga. Ya, banyak-banyaklah menabur. Lalu Yesus bilang begini saudara, Matius 6 ayat 24 kita baca bersama saudara. Matius 6 ayat 24, lompat ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 24 tadi Matius 6, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mammon. Satu-satunya hal yang Yesus sejajarkan itu dengan Allah di dunia ini adalah Mammon, uang saudara. Nggak ada yang lain. Kalau orang hidup di dunia ini tidak cari Tuhan prioritas pertama, maka pasti dia cari Mammon.
Ya, cuma itu kepentingan manusia di dunia ini. Kenapa kita harus kenal Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan dengan harta kita? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan harta kita, maka kita pasti akan mengasihi mamon. Bahkan banyak orang sudah di dalam gereja, hatinya tetap mengasihi mamon. Ya, itu terbukti ketika disuruh menabur. Kita lagi membahas menabur dengan sukacita membawa berkat. Kenapa saya bawa ke sini dulu? Kita nggak akan pernah mungkin bisa menabur banyak dengan sukacita kalau paradigma kita tentang uang tidak dirubah. Amin. Ya, uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya. Tahu ya? Uang tuh nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya mati. Uang bukan segala-galanya, Bu, tapi segala-galanya butuh uang. Ya, kita kalau berhenti di pinggir jalan apa di rest area itu toilet, saudara. Satu kali saya pernah ditulis toilet buang air kecil 1.500, buang air besar 2.000. Ada orang keluar, saudara. Ya, Mas, ini uangnya 2.000. Saya tadi buang air kecil. Wah, saya enggak ada kembalian, Mas, 500. Yaudah kalau gitu saya buang air besar dulu deh. Ya walaupun enggak kebelet, tapi sayang ya, namanya juga 500 loh, itu duit loh ya. Walaupun enggak kebelet dipaksa-paksain. Karena 500, saudara. Yang namanya uang itu, saudara, orang itu sekarang, aduh ya, uang itu hitungannya setengah mati. Tapi banyak orang tidak mengerti bahwa ini kunci kita diberkati Tuhan. Kalau kita genggam uang kita, ya mungkin saudara, kita rasa kita dapat semuanya. Tapi ketika tiba-tiba hilang, buat apa? Ya anak sakit, ya ini rusak, itu rusak, rumah rusak, mobil tabrakan. Itu belalang pelahap. Kemarin saya pelayanan di Makassar, saya ketemu beberapa pengusaha dan kami ngobrol soal hidup menjadi berkat, saudara. Lalu ada pengusaha yang tanya sama saya, kan saya bilang begini, dalam hidup ini kita terima uang berkat, itu tidak semuanya roti untuk kita makan, tapi di situ juga ada benih untuk ditabur. Jadi berkat yang kita terima ada roti, ada benih. Kalau roti silakan makan, tapi kalau benih jangan dimakan, nanti kau sakit perut. Ya, tapi orang Kristen semua dimakan, pikirnya biar kenyang. Iya, padahal benih itu harus ditabur. Lalu ada satu pengusaha yang tanya, Bu, sekarang saya mau tanya, bagaimana kita bisa membedakan ini benih, ini roti? Saya bilang kembali ke Alkitab aja, setidaknya keluarin dulu 10%. Nggak usah kau cari-cari ayat, di perjanjian baru udah ndak perpuluhan kok, itu orang pelit begitu itu. Kenapa kita dilatih per 10? Seper-10 itu cuma latihan, kita ini mau nggak memberi, menabur. Sebenarnya yang kita punya itu 100, Tuhan punya 100%, bukan 10%. 100% milik Tuhan, tapi manusia rakus. Sekarang cari-cari ayat, kan itu di perjanjian lama, perjanjian baru enggak ada. Hidupmu enggak akan diberkati, saudara, percaya saya. Tuhan melatih kita cuma 10%, itu latihan dulu. Itu benih yang harus kau keluarkan, jangan kau makan sendiri. Kau nggak akan menabur, menuai kalau kau tidak mau menabur. Iya, nggak usah tegang mukanya, biasa aja. Giliran ngomong duit semuanya mukanya tegang loh, saudara ya. Ini kebenaran, saudara. Tarik dulu 10% itu. Lalu saya kasih ke siapa, Bu? Enak aja, nanti pendeta kaya. Terserah kau kasih kemana, doa. Di mana Tuhan menuntunmu kasih. Yang penting keluar dulu. Melatih kita, melatih daging kita, melatih kalau manusia itu kalau nggak dilatih rakus. Ya, kadang bukan cuma uangnya orang juga mau dimakan. Iya, Pak ya. Ya. Saya kemarin ketemu teman, kurus sekali ya sekarang. Iya, Bu, kita ini pokoknya Senin sampai Sabtu kita puasa, Bu. Pokoknya no karbo, no gula, no ini. Tapi kalau Minggu semua kita makan, termasuk teman, saudara, ya. Kita makan semua. Ini ragu, saudara. Kenapa kau nggak diberkati? Karena kau nggak mau belajar. Coba belajar dulu, benih disisihkan. Saya nggak suruh saudara kasih sama saya, nggak usah.
Saya sudah ada gaji dari YouTube. Nanti kalau saya khotbah begini tuh Bu Debbie, supaya orang kasih sama dia tuh perpuluhan, pendeta, mata duitan, pret. Saya menyampaikan kebenaran saudara. 1/10 itu cuma latihan daging kita untuk kita bisa keluarin. Berani enggak saudara keluarin itu? Waktu kau keluarin doa, Tuhan nih saya mau kasih kemana Tuhan? Ya, saya mau kasih kemana? Tuhan tuntun saya kemana? Ya, tempat yang benar. Kalau hatimu tulus dengan kerelaan dan sukacita, Tuhan akan tuntun kau kok kasih di tempat yang subur. Amin. Benar saudara, ayo kita belajar dulu dari situ. Karena ini rahasia firman Tuhan. Kita nggak mungkin diberkati kalau kita nggak melakukan. Ini soal keuangan. Ya. Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh itu bicara tentang uang loh. Mereka punya uang tapi mereka nggak beli minyak. Uangnya dipakai untuk hura-hura, untuk apa yang lain. Ya ada juga yang dia tabung. Sampai Tuhan datang nggak dipakai-pakai. Ya, saya lihat kemarin di TV. Ada yang ketangkep itu hampir 1 triliun. Siapa tuh ya di rumahnya di bawah kolong tempat tidur ya. 900 miliar apa berapa itu? Hampir 1 T saudara, itu baru bilang tidur beralaskan uang. Ngeri ya, ngeri loh saudara ya. Itu uang di bawah kasur itu gila itu. Aduh itu mamon hamba uang itu. Kita perlu berdoa buat negara ini supaya para pejabatnya nggak rakus, amin. Ya kita berdoa sungguh-sungguh saudara. Uang itu jahat, uang itu setan. Kalau kita nggak bertobat benar-benar saudara, uang itu bisa bikin orang hancur, bisa menghalalkan segala cara, merusak hubungan cuma gara-gara uang. Ya dikatakan di sini, Tuhan bilang kamu nggak bisa. Kalau kau mengasihi uang, kau pasti tidak akan taat sama Tuhan. Kau pasti nggak akan pernah menabur. Saya berkhotbah begini, kenapa? Saya bukan cuma berteori, saya belajar melakukan saudara. Ya, belajar memberi dengan sukacita dari masih kecil dulu. Ya, waktu kita masih miskin, cuma punya uang 50.000, Tuhan suruh kasih orang 50.000. Penjual soto dekat gereja agama seberang datang, anaknya sakit, boleh nggak saya pinjam 50.000? Tinggal 50.000 hari itu. Suami saya tanya saya kita kan uang tinggal 50.000, besok anak susu habis. Ini 23 tahun yang lalu waktu anak saya yang pertama masih bayi. Suami saya bilang begini, dia pinjam 50.000, saya bilang ya ampun kok yo nggak 20 loh. Kok dia tahu uang kita tinggal 50.000? Jam 10 malam ketok pintu rumah. Suami saya cari aman, dia bilang aku terserah kau loh ya. Wah ini bahaya saudara. Supaya kalau besok kita nggak ada duit, jangan salahkan saya. Dalam hatinya dia begitu. Kalau kau bilang kasih, kasih aja. Tapi kalau kamu ngomong jangan, ya jangan. Pokoknya aku terserah kau. Saya itu berdoa Tuhan. Aduh saya juga butuh uang, cuma tinggal 50.000 lagi. Besok nggak tahu mau hidup bagaimana. Nggak ada uang di tabungan. Memang waktu itu masih benar-benar miskin. Saya berdoa sesaat, tiba-tiba ayat firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri, tidak usah dipikir. Saya bilang sama suami, kasih aja. Dia lebih butuh, anaknya demam. Tapi ayat ini jangan dipakai di mall waktu kau baru gajian. Baru terima gaji 6 juta ke mall, terus kesusahan sehari cukup untuk sehari. Terus kau shopping di situ, kau habiskan duitmu. Itu tidak berhikmat namanya. Ya, pakai ayat itu sesuai dengan konteksnya. Diserahkan sama suami saya, dikasih sama bapak itu. Dia bilang nanti minggu depan saya ganti. Tidak usah pak. Waktu kau kasih orang uang, jangan harap ganti. Ya. Lalu saudara, udah Tuhan berkati kami. Apakah kami tambah miskin? No, setelah itu Tuhan mulai berkati lebih besar. Tuhan tuh selalu begitu cara kerjanya. Dia uji dulu hatimu. Ketika sudah diberkati, tiba-tiba Tuhan suruh nabur. Itu butuh sana 50 juta, gereja lagi bangun. Saya tabur, saya belajar tahan. 100 juta saya tabur, 200 juta saya tabur. Ya, berapa waktu yang lalu suruh beliin mobil pendeta 425 juta. Kami bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar loh di rekening.
Saya bersaksi dari mimbar ini kepada saudara, karena saya bukan berteori, saya mempraktekkan firman Tuhan. Ya, waktu saya bilang begitu sama suami, kita disuruh Tuhan dibeliin mobil pendeta itu 425 juta mobilnya. Gimana? Suami saya bilang, ya aku sih dari bulan Januari lalu sudah Tuhan taruh begitu di hati. Tapi aku diam aja, saya tengking terus itu suara. Saya juga begitu, saya bilang setan ini, pasti setan, bukan Tuhan ini. Kalau soal uang tuh dari setan itu ya. Akhirnya kami belajar taat, saudara. Waktu udah mau beli, ada pengusaha yang kita lagi ngobrol-ngobrol, iya Pak, kita bersaksi nih Tuhan suruh kita beliin mobil pendeta itu karena dia kenal juga. Oh iya, dia bilang, saya malu loh Bu. Harusnya pengusaha beliin mobil pendeta. Masa ada pendeta beliin mobil pendeta? Saya bilang pengusaha sekarang udah tuli semua Pak. Biarin aja. Lalu dia bilang, ya udah Bu, kalau gitu saya ikut ya separuh ya, kita paruhan. Tapi sikap hati kami sudah siap kehilangan itu 425 juta. Tuhan seringkali hanya menguji hati kita. Apakah kita taat, apakah kita rela? Ya, semakin kita bisa dipercaya mengelola keuangan, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Waktu bangun sekolah misi, kami sisihkan uang 2 miliar saudara untuk pembangunan sekolah itu. Saya dengar ada yang bilang, itu Bu Debbie kan ada donaturnya dari mana, dari luar negeri, pret. Donatur saya Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang menjadi donatur buat kami secara pribadi setiap bulan. Tidak ada saudara. Yang ratusan juta pembangunan sekolah. Saya dengar di luar ada orang ngomong, itu kan Bu Debbie ada si A bangunin dia sekolah. Siapa itu? Tolong datang sama saya. Nggak ada. Kami belajar taat, kami dapat uang berkat dari YouTube. Duit kami belum puluhan miliar. Tapi waktu Tuhan suruh, saya tanya sama Tuhan, visi saya ini apa Tuhan? Saya mau buka gereja atau apa? Tuhan bilang nggak, buka sekolah misi. Sekolah kan tuh anak-anak dari desa untuk jadi hamba Tuhan, jadi penginjil. Terus Tuhan dari mana uangnya? Yang ada sama kamu. Uang kita belum 10 miliar, belum 20 miliar. Pas-pasan. Kami ambil 2 miliar, kami sisihkan untuk pembangunan sekolah misi. Ya, dan itu tanah diserahkan bukan atas nama saya, saudara. Kadang orang pikir, oh itu kan nanti jadi asetnya Bu Debbie. No, tanah itu dipinjamkan 10 tahun. Banyak orang bilang sama saya, Ibu rugi loh, bangun itu sudah habis 4 miliar lebih. Nanti kalau tanahnya diambil, ya berarti tugas saya sudah selesai. Mau diambil, mau ditarik silakan. Itu bukan punya kita kok. Itu cuma visi Tuhan. Sering kali kita akhirnya menjadi gelap mata karena kepengen aset. Iya. Lalu saudara, waktu Tuhan suruh kami, ya udah taruh 2 M ya kita dengan iman, taruh 2 miliar di situ. Ketika dihitung-hitung hampir 4 miliar, suami saya bilang, wah, saya membengkaknya 2 kali lipat gimana? Saya secara manusia terpancing waktu itu. Dengan pikiran rekayasa saya bilang udah tenang aja, nanti kan kita umumin di YouTube aja lah, pasti banyak yang nyumbang. Yang dengar mesbah syukur saya tiap pagi hampir 100.000, yang dengar mesbah doa saya tiap malam 50.000. Bayangkan kalau saya suruh saudara, ayolah menyumbang, ini nomor rekening untuk pembangunan sekolah misi. Saudara hitung sendiri, kalau 1.000 orang ngasih 100.000, ketutup itu dalam waktu sekejap. Tapi ketika mau ditayangkan di YouTube, saya berdoa, Tuhan bilang silakan taruh nomormu. Karena dari awal kami pelayan di YouTube, kami tidak menaruh nomor rekening di layar. Jalan-jalan gitu ya, kolektor saudara bisa taruh di sini nomor rekening QRIS ya, semua itu muter-muter di layar. Nggak ada saudara, karena saya berusaha tidak merekayasa berkat Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan mau memberkati dari cara apa aja Tuhan sanggup kok. Lalu ketika waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang, taruh aja nomor rekening itu. Kamu bisa dapat lebih dari yang kamu mau. Bisa, sangat bisa. Tapi aku tidak ikut bekerja di situ. Karena kamu seperti Daud yang sudah mencoba menghitung kekuatanmu. Daud tahu dia menang bukan karena kekuatan pasukannya. Tapi Daud tetap berusaha mau hitung pasukannya. Tuhan bilang, enggak usah. Engkau tuh menang bukan karena pasukanmu banyak, tapi karena kuasaku.
Hari itu saya bilang sama suami, jangan, ndak usah ditaruh. Kita lihat aja Tuhan bekerja. Dalam waktu 7 bulan pembangunan selesai. Ya, nggak ada satu orang yang jadi donatur yang terus-terusan, nggak ada, saudara. Uang itu datang 50.000, 100.000. Jadi kalau ada omongan di luar sana, saya dapat donatur dari Amerika, dari mana, dari Belanda, itu omong kosong. Donatur kami itu Tuhan, Tuhan, saudara. Ya, sampai detik ini nggak ada satu orang pun yang saya harus berterima kasih, sujud-sujud. Saya sujud sama Tuhan. Karena itu benar-benar Tuhan yang sediakan semuanya. Makanya sekali lagi saya ngomong di sini bukan berteori. Kalau saudara pengen diberkati, ayo lakukan firman. Amin. Ya, jangan berpikir saya cari uang ini kan dari usaha saya, dari kekuatan saya. Kau diberi sehat itu juga anugerah Tuhan loh. Kalau kita sakit kita nggak bisa kerja. Ya, semua itu karena Tuhan. Kau nggak bisa mengabdi pada Allah dan pada mamon. Tuhan bilang, kasihi Tuhan supaya kita taat sama Tuhan. Kita lihat bersama satu ayat lagi di dalam Injil Matius, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, saudara. Tuhan Yesus ngomong apa? Matius 6 ayat 38, di sana dikatakan demikian. Matius 6 ayat 38, 1, 2, 3. Berilah, ya, multimedia, minum kopi dulu ya. Iya. Lukas 6 ayat 38, maaf. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Baca bersama, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Ya, orang Kristen sekarang maunya nabur sedikit, berkatnya banyak. Ya, banyak, saudara. Makanya kalau ngasih kolektor, nyanyinya persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia ngomong lagi, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Pret nggak? Kasihnya sedikit, minta Tuhan terima dengan senang hati. Dibalas malaikat, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati juga. Ini rahasia yang besar untuk kita diberkati Tuhan, apalagi di akhir zaman ini. Ya, di saat semuanya menjadi sulit, orang pengen cepat kaya. Kalau kita nggak melakukan firman, dari mana saudara kita percaya bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan itu yang paling benar? Tidak ada hukum lain di atas hukum firman Tuhan. Dan ini pasti terjadi. Kalau hukum dunia berkata, simpan sebanyak-banyaknya. Ya, keluarkan sekecil-kecilnya. Tapi Alkitab bilang, ya, takaran yang kau pakai untuk mengukur, itu diukur. Kaya atau miskin ya seseorang di hadapan Tuhan tidak pernah dinilai dari barang yang kau pakai, mobil yang kau pakai, rumahmu, enggak. Dari taburanmu, itu yang dilihat Tuhan, dari sikap hati kita. Ya, sampai hari ini kami tidak berkekurangan, semakin diberkati Tuhan. Ya, kita belajar peka. Ya, ada puluhan hamba-hamba Tuhan yang setiap bulan kami bisa berkati. Saudara, dari mana? Ya, kalau dari kekuatan kami apakah bisa? Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjadi bendaharanya di dunia ini. Tapi kalau kita cuma sibuk mikir buat diri kita sendiri, beli terus barang brand, borong terus tiap bulan, tiap minggu, menabur 5.000. Banyak itu saya lihat begitu orang-orang kaya itu. Iya, tasnya Dior. Iya, tasnya LV, tasnya Hermes. Ya, menaburnya, ya Allah, subhanallah. Bertobat loh saudara, benar ya.
Sorry, kau kaya itu bukan dinilai dari apa yang kau pakai. Tuhan mengukur takaran hatimu itu. Dan sekarang banyak orang kepengen cepat kaya. Kemarin saya dengar di daerah Jawa Tengah ada saudara, penipuan baru. Ada YouTube-nya ada. Orang ini masuk, dia mengaku-ngaku orang kaya, punya banyak perusahaan di mana-mana. Jadi dia tawarin orang untuk ya yang mau dapat saham dari perusahaannya. Ya kamu setor berapa nanti akan dapat saham. Ya, jadi pertama dia masuk itu dia pura-pura jadi donatur dulu. Gereja-gereja disumbang, paling banyak korbannya itu pendeta dan orang Kristen yang bodoh-bodoh. Yang pengen cepat kaya. Saya lihat pengajarannya saudara, di YouTube ada. Dia bilang begini, pengajarannya itu begini. Saudara, kamu tuh nggak perlu berdoa-doa minta-minta uang atau bekerja keras untuk dapat uang. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah menciptakan uang itu. Uangmu itu ada tapi masih di tangan-tangannya orang. Uangmu itu ada tapi masih ada di bank. Jadi kau harus undang uang itu. Caranya gimana? Dia ajari orang pegang uang 100 ribu. Ya, ini benar-benar sudah saya nonton YouTube-nya. Pegang uang 100 ribu baru ngomong begini. Hai uang, ajaklah teman-temanmu. Uangku yang masih ada di dompetnya orang-orang itu, uangku yang masih ada di bank-bank manapun, datanglah bawalah teman-temanmu dalam nama Yesus. Enak banget ya saudara ya. Kata tuyul begini, langkahi dulu mayatku. Tuyul aja kerja cari duit, kau cuma panggil, undang dia. Makin banyak orang gila saudara hari-hari ini. Yang kena itu pendeta-pendeta, orang-orang Kristen nyetor duit ke dia saudara. Baru-baru saya dengar. Ya ngasih 1M 500 juta, sekarang dia menghilang. Saya bilang panggil aja, hai orang gila, datanglah bawa uangku. Aduh saudara, tapi orang-orang yang ketipu-ketipu gitu banyak orang pelit-pelit memang. Ya, makanya kau jangan pelit loh. Alkitab bilang yang masuk neraka itu bukan cuma orang berzina, selingkuh, bukan cuma orang homo, orang lesbi, orang kikir tidak mendapat bagian dalam sorga. Bilang kanan kirimu, jangan pelit-pelit kau nanti tidak masuk sorga loh. Ya, kasih tahu saudara, benar nih, serius nih. Ya, serius. Saya memberi dengan sukacita, dengan senang hati itu bisa terjadi kalau kita ini punya pandangan, punya perspektif yang benar tentang uang. Ya, kalau kita salah memandang uang, maka itu jadi hamba. Kita diperhamba sama uang itu. Sehingga kita melakukan segala sesuatu itu hanya demi uang, sehingga kita lupa. Ya kau tahan uangmu, nanti bocor kemana-mana. Ya sakit harus keluar 500 juta. 1M. Wah saya kalau dengar orang sakit bangga loh saudara. Iya bu, saya tuh kemarin sakit habis 1M loh. Ya saya kemarin sakit ratusan juta, saya bilang sama suami saya nggak rela loh duit saya tuh buat bayar rumah sakit. Suami saya bilang, ya udahlah saya anggaplah, ya bersyukur loh kamu sakit kita ada duit. Ya tapi saya nggak rela loh. Ya, saya nggak kasih tahu siapa-siapa saya sakit. Tiba-tiba keluar rumah sakit ada ibu yang WA, loh bu, ibu itu kemarin masuk rumah sakit tuh. Iya bu, kenapa? Kok nggak ngomong-ngomong saya? Ya ngapain saya ngomong-ngomong? Tapi sekarang sudah pulang di rumah, oke sudah semuanya beres kok, udah baik, udah sembuh. Oh puji Tuhan ya. Terima kasih perhatiannya bu. Iya. Tiba-tiba kirim bukti transfer, ganti ongkos rumah sakit. Saudara, waktu kau sungguh-sungguh dengan Tuhan soal keuangan, Tuhan tuh enggak rela juga loh uangmu bocor kemana-mana. Enggak ada belalang pelahap. Ya, sebab kau bisa dipercaya mengelola uang. Amin. Enggak usah tegang gitu mukanya. Ya, bertobat saja kalau hari ini tertemplak. Ini bukan saya yang bikin ini ayat ya. Tadi pagi saya baca ayatnya Pak Konrad. Berat nih. Berat tema ini. Ya, ini tema yang paling jarang dikhotbahkan oleh pendeta. Karena takut jemaat tersinggung. Kalau saya memang sengaja saya singgung.
Kalau kau tidak tersinggung, kebangetan kau. Ya, masuk neraka bertobat. Kalau tersinggung, puji Tuhan, maka harus bertobat. Tidak ada jaminan pemeliharaan Tuhan di akhir zaman selain kita tuh melakukan firman. Ada jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan karena Dia berjanji. Takaran itu Dia bilang, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, dipadatkan, yang digoncangkan sampai tumpah keluar. Saudara pernah lihat orang kalau jual beras dipadatkan, tapi sekarang ternyata di dalam ditambahi begini besinya, saudara. Jadi kelihatannya padat, ternyata dibohongi itu, bolong di bawah. Ya, ditambahin ada lubang besar. Tapi Tuhan tidak begitu. Itu orang curang. Tapi Tuhan tidak begitu. Kalau Dia bilang dipadatkan, digoncang-goncang sampai tumpah-tumpah keluar, itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara percaya bahwa uang itu miliknya Tuhan, dunia ini miliknya Tuhan, semua kekayaan alam ini punyanya Tuhan? Ketika engkau belajar mempercayakan keuanganmu pada Tuhan, bukankah Dia yang sanggup memberkati hidup kita? Jangan tahan, jangan kau pegang. Ya, jangan terus buat diri sendiri, terus beli barang, beli apa, beli ini. Berani, saudara. Kemarin saya ketemu teman saya pengusaha besar, dia bilang gini, saya tuh salut loh sama Bu Debbie, saya malu loh, ibu itu hamba Tuhan. Tapi Dede, saya tahu benar ibu berani keluar duit. Karena dia bilang, saya ketemu pendeta-pendeta di pedalaman, mereka kirim foto sama saya. Pak, gereja saya dibangunin Bu Debbie, ini udah jadi. Dia bilang, saya terkaget-kaget loh, ibu bisa bangun gereja sebesar itu. Saya bilang, itu karena Tuhan, Pak. Waktu kita bisa dipercaya, maka Tuhan akan dikatakan di janji Tuhan, tumpah keluar, saudara. Dipadatkan semua berkat itu, diberi takaran karena apa? Ukuran yang kau pakai untuk mengukur, takaran yang kau pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Karena itu mari kita sungguh-sungguh. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apapun, saudara. Kita mati juga nggak bawa apapun. Tadi pagi saya baru baca berita, Oktober 2024 ada artis yang mati. Dia mati belum sempat wariskan hartanya ke siapa. Ya, bayangkan saudara. Mati mendadak, jatuh dari lantai 3. Koma, akhirnya meninggal. Dan uangnya belum sempat diatur, itu mau lari kemana. Coba waktu dia hidup, uang itu dia sudah pakai untuk menabur, untuk apa, kan sia-sia sekali gitu, mati mendadak. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil hidup kita. Bukan masalah kita mati mendadak atau matinya kapan-kapan, tapi kan yang terpenting kita selama hidup kita pergunakan yuk semua yang sudah Tuhan titipkan itu dengan bijaksana, dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita, dan kita mau jujur sama Tuhan, sehingga kita ini bisa menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya, orang Kristen yang dapat dipercaya untuk mengelola berkat. Amin, saudara. Di tengah bangsa yang sudah hiruk pikuk seperti ini, setidaknya masih adalah orang-orang benar yang mau berdiri dengan tidak mata duitan dan berkata, Tuhan, saya sedih loh saudara, kalau saudara lihat ke pedalaman, kekristenan hari-hari ini mundur. Kenapa? Karena orang Kristen udah gak peduli dengan menabur. Mereka gak lihat lagi pekerjaan Tuhan. Lalu siapa kalau kita gak mau jadi kaki tangannya Tuhan di dunia ini? Untuk penginjilan, untuk misi. Kami lagi sekarang lagi renov satu rumah di kota Palu, saudara. Itu rumah dikasih orang. Tuhan tuh ajaib. Waktu saya pulang ke Palu beberapa waktu yang lalu, saya ajak suami saya. Aku ajak kamu lihat tempat kosku dulu yuk, waktu aku diusir dari rumah. Biar kamu lihat, aku tuh pernah tinggal di situ dulu. Kita pergi lihat lah. Ini loh tempat kosku dulu di sini. Tiba-tiba saat kami berdiri tempat kos itu, di hati saya tuh muncul, ting, Tuhan taruh. Cari rumah-rumah bekas di kota Palu ini untuk dijadikan satu pos pelayanan. Nanti Tuhan yang akan menuntun. Lalu saya bilang sama suami, kita cari rumah-rumah bekas di Palu ini untuk kita bikin pos pelayanan. Kenapa? Karena kota Palu ini adalah kota di mana Tuhan banyak bicara sama saya dulu. Jadi saya percaya ada sesuatu lah. Ya udah kita cari ya. Ngomong begitu saudara, nggak berapa lama ada orang WA. Shalom Bu Debbie, saya punya rumah di Palu.
Saya pikir dia mau jual rumah ini. Oh iya Bu, kenapa? Saya itu baru 2 minggu dapat khotbahnya Ibu, tapi saya dijamah Tuhan. Rumah itu sudah lama mau saya kasih untuk pelayanan, tapi ketemu orang nggak sreg, mau kasih ke sini nggak sreg. Tapi waktu saya dengar khotbah Ibu, tiba-tiba Tuhan tuh taruh di hati, kasih ke orang ini rumah itu. Diajak saya ketemu, besok minggu Ibu bisa ketemu saya nggak di Pondok Indah? Oke Bu, kita ketemu ya. Begitu ketemu, dia udah bawa sertifikatnya, PBB-nya Bu. Bawa ya, bawa pulang ini. Saya bilang Bu, nggak kayak gini caranya loh. Ini harus diselesaikan depan notaris dan lain sebagainya. Nggak, Ibu bawa aja dulu, pokoknya please Bu. Karena waktu saya dan suami sudah berniat kasih rumah ini ke Ibu, itu yang WA kami mau beli rumah itu banyak sekali. Saya takut tergoda. Oh gitu, ya udah saya simpan dulu ya Bu. Akhirnya kemarin itu kami baru sempat pulang dari tahun lalu loh. Saya baru sempat pergi ketemu notaris di Palu kemarin. Kami pergi lihat renov. Tuhan taruh di hati buat apa rumah itu? Kami akan buka LPK, saudara, lembaga pelatihan kerja. Sekarang banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi mereka mau mulai sesuatu, mereka tidak punya keahlian. Jadi kami mau buka LPK ngajar seperti yang ada di sekolah misi saya hari ini. Mereka diajar bikin roti, bikin potong rambut, pijat refleksi, membuka lapangan pekerjaan. Ya, agar mereka tuh bisa langsung ya mengajar bikin kopi, mereka bisa jualan kopi murah-murahan di pinggir jalan dan itu gratis. Itu yang Tuhan taruh di hati kami. Waktu kami mau berkata iya, akhirnya kami renov, ketemu orang-orang tuh kayak Tuhan tuh pertemukan. Ada satu bapak di Palu, Bu, anak saya tuh barista, dia lulusan dari luar negeri. Ya, nanti kita kerjasama, anak saya yang akan ajar untuk orang di situ bikin kopi. Dan itu kami punya sertifikat untuk ASEAN, Bu. Jadi ketika dia lulus dari situ nanti langsung bisa kerja di hotel, di mana. Yuk saudara, selama kita hidup, yuk kita berguna yuk untuk sesuatu yang lebih besar bagi bangsa ini. Amin. Amin. Ya, itu berguna saudara. Ya, mereka bilang, Bu, ini kalau di luar kami bayar untuk les bikin roti aja tuh mahal loh Bu, 2 bulan itu bayar jutaan. Iya, ya, dan ini kami buka untuk umum, bukan hanya untuk orang Kristen. Ya, supaya mereka bisa melihat terang Kristus. Gereja harus pergi keluar. Apa yang saya merasa terus tidak cukup saudara. Orang tanya, Ibu tuh masih kurang sibuk ya, masih kurang. Ya, kita nih di Jakarta tuh cuma datang, terbang, datang, pulang, terbang, pergi. Nggak apa-apa saudara, selama kita masih hidup, dikasih kesehatan, ayo kita lakukan sesuatu yuk. Pikirin sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Di tengah orang kehilangan, banyak lapangan pekerjaan tidak ada. Yuk saudara, jadilah saluran berkat, amin. Memberi dengan sukacita. Ya, kalau kau bergereja, ya taburlah di gereja, saudara. Jangan pelit. Karena gereja itu juga sekali ibadah butuh untuk operasional tuh banyak loh, saudara. Saya nggak perlu curhat di sini karena saya bukan gembala. Tapi saya tahu, saya pakai Citycon itu setiap bulan sekali untuk onsite. Untung gratis. Kalau enggak gratis itu sewa sekali pakai 70 juta. Ya, kolektor yang masuk berapa? Saya bilang sama suami, kita kalau harap kolektor dan buka ini disewa, maka minus setiap kali ibadah. Jadi jangan punya pikiran yang gini, kalau saya menabur di gereja, enak tuh pendeta jadi kaya dong. Ya, otaknya rusak saudara, sehingga itu menghalangi kita untuk bisa menjadi berkat. Ya, pekerjaan Tuhan harus didukung. Ya, supaya gereja semakin maju, kekristenan semakin maju, penginjilan, misi berjalan. Anak-anak sekolah misi kami sekarang sudah ada yang di pedalaman Kalimantan loh. Jadi guru agama Kristen di sana. Mereka mulai buka perintisan. Iya, dan nanti bulan Juli ini tamat yang angkatan ketiga, udah masuk angkatan keempat. Tuhan itu ajaib, saya tidak pernah berkekurangan, saya tidak pernah minta proposal. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan donatur, selain donatur dilarang mengatur. Ya, donatur kita siapa? Tuhan Yesus, Tuhan donaturmu. Jadi yang berhak mengatur hidup kita siapa? Tuhan, ya.
Ayo saudara, jangan buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia hari-hari ini. Lari di ladangnya Tuhan, kerjakan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Selama dikasih kekuatan, ayo kita berlari. Supaya waktu kita menghadap Tuhan kelak, Dia lihat kita dapat dipercaya sebagai orang-orang yang ada di dunia ini. Amin. Dan kalau kita bisa dipercaya dalam hal keuangan, saya percaya Dia akan bukakan, Dia curahkan tingkap-tingkap, dibukakan takaran kita, dipadatkan kata Tuhan. Ya, keluarga itu harus dibangun yang pertama dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan di sana dengan hikmat rumah didirikan. Tapi banyak orang Kristen itu memulai rumah tangga tidak dengan hikmat. Iya Pak, iya. Ya. Siapa yang memulai rumah tangga dengan hikmat di sini? Doa, puasa, ya. Waktu pertama kali minta jodoh, berdoa, terus berpuasa, minta kehendak Tuhan. Ada di sini? Ya, sedikit sekali ya. Kenapa banyak kesalahan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen? Ya karena memulainya tidak dengan hikmat Tuhan. Ya banyak orang datang sekarang berkata, Bu, rumah tangga saya bermasalah. Ya memang karena diawali itu tidak dengan hikmat Tuhan. Harusnya dikatakan dengan hikmat rumah didirikan. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau bangun rumah biasa aja ya tentu kita perlu perhitungan. Benar nggak? Panggil pemborong, panggil ini, nanti habisnya berapa, gambaran seperti apa. Banyak orang menikah itu tidak bikin perhitungan, tidak dengan hikmat Tuhan. Ya pokoknya nikah aja lah, nanti gampang urusan belakangan ya. Padahal Alkitab berkata dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Makanya sekarang kita banyak lihat saudara terjadi perceraian. Kenapa perceraian terjadi? Karena tidak dimulai dengan hikmat Tuhan. Permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang berharga, menjadi investasi yang berharga ya kalau kita ini membangunnya dengan takut akan Tuhan. Dan dikatakan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya banyak mendapati sekarang rumah tangga saudara mau bercerai, ini dari pagi lagi baru terima konseling. Bu, doakan, suami saya itu nggak peduli dengan saya, anak saya sekarang memberontak, sekarang merokok, nggak mau sekolah, gini, lalu saya juga terjebak pinjol, ya sekarang rumah tangga kami berantakan, dari segi keuangan kami berkekurangan. Ya, kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena suami istri tidak punya pengertian. Coba kalau kita membangunnya di atas dasar takut akan Tuhan, kita dapat penghasilan berapa gitu ya. Kalau suami istri takut Tuhan, uang itu dikelola dengan baik. Amin apa amin? Ya, jangan boros, jangan gini, jangan gitu. Saya ada bantu orang saudara, dia bilang ya udah ndak makan, anak-anaknya ndak makan. Saya transfer uang, saya bilang ini beliin sembako ya supaya kamu bisa hidup layak. Kalau ada sembako itu setidaknya anakmu ndak mati lapar. Jawabannya gini, maaf Bu, uangnya nggak saya pakai beli sembako ya. Karena anak-anak saya, kami serumah itu tidak suka makan makanan rumahan. Sukanya makan makanan restoran. Kira-kira saudara yang menabur sama orang gini gondok nggak? Gondok ya, saya bilang gini, sorry ya, saya ini lagi masak loh sekarang. Kenapa saya masak? Pertama sehat, kedua hemat toh. Kita masak sekali bisa dimakan pagi, siang, bisa malam lagi. Kalau kita bijaksana mengatur keuangan. Dia dengan enaknya, maaf ya saya nggak pakai buat beli sembako. Saya tahu berkat yang saya kasih itu kalau dia pakai buat beli sembako sudah lebih untuk 1 bulan. Tapi kalau uang itu dipakai buat beli makanan di restoran,
Ya segitu 3 hari habis. Karena makan pagi dia harus beli, makan malam dia beli lagi. Ini kan tidak berpengertian, saudara. Rasa-rasa mau saya baptis ulang, saya cemplungi 20 menit ya, biar buka mata di rumah Bapak di surga. Tapi sering banget gitu, ntar anak-anak saya sudah nggak makan, nggak ada beras, nggak ada ini, tapi disuruh beli nggak. Ini kan tidak berpengertian. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kau harta yang lebih, mengisi kamar-kamarmu dengan bermacam-macam harta benda yang berharga, yang menarik, kalau kita sendiri tidak punya hikmat dan pengertian. Ya, makanya suami istri itu harus saling mendukung, harus dua-dua takut Tuhan. Jangan mendukungnya ke arah yang negatif. Ya, udah nggak ada duit, beli motor, ya nggak ada duit, utang aja nggak apa-apa. Akhirnya terjebak dalam pinjol. Kalau sudah terjebak pinjol, ya sudah, repotin sana sini, pinjem kanan kiri, belum lagi kalau dipermalukan. Bapak Ibu, mari kita menjadikan keluarga ini sebagai investasi yang berharga di mata Tuhan, ya, supaya kita nggak berkekurangan, supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat, rumah tangga kita menjadi kesaksian bagi orang. Saya yakin kalau suami istri bijaksana, anak-anak juga akan tumbuh dalam bijaksana, dalam takut akan Tuhan. Ya, bukan menjadi anak-anak yang rusak, yang akhirnya tidak bisa menghargai berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Dikatakan di sana dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Kehidupan rumah tangga yang difokuskan kepada Tuhan pasti akan begini, saudara. Semakin hari semakin naik, bukan semakin hari semakin turun. Kalau hari ini rumah tanggamu semakin turun, keluargamu semakin turun, coba cek. Jangan-jangan kita ini sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Saya yakin kalau orang hidup takut Tuhan tuh pasti diberkati Tuhan kok. Amin. Ya, kecuali kau tidak takut Tuhan, munafik, sombong, ego, ya, hanya demi kesombongan, utang kanan kiri, ya, belum bisa beli mobil, ya nggak usah beli mobil dulu, naik motor masih bisa kan? Tapi orang sekarang itu jangan, kesombongannya itu melampaui, saudara. Ya, jadi akhirnya dirinya dibawa dalam kesusahan yang seharusnya nggak perlu begitu, tapi akhirnya jadi begitu. Yang pertama harus ada takut Tuhan. Saudara ingat ketika saya kemarin baru pulang dari Israel, saudara ya, makanya masih capek banget ini. Kita pergi ke Kana, di satu tempat pernikahan di Kana ya, saudara ingat ya. Di sana Tuhan bukakan sesuatu kepada saya yang sangat berharga. Saudara tahu ceritanya ketika pada waktu itu Yesus diundang datang ke satu pernikahan. Ini bicara keluarga. Yesus datang bersama dengan ibunya di sana dikatakan. Lalu ketika ya lagi di pesta itu, ya, ibu Yesus berkata kepada Yesus, selama ini kita punya konotasi bahwa ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Padahal bukan loh. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus di dalam pekerjaan, di dalam keilahiannya di dunia, tidak bisa dipengaruhi oleh manusia siapapun, karena dia mutlak hanya melakukan kehendak Bapa. Ya, selama ini dalam pemahaman saya, ketika Yesus ibunya meminta untuk dia bikin mujizat karena pernikahan itu kehabisan anggur, lalu Yesus kan waktu itu bilang apa? Waktuku belum tiba. Ya, selama ini saya juga salah berpikir bahwa akhirnya Yesus melakukan mujizat karena permintaan mamahnya. Ya, Yesus tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh siapapun manusia di dalam keilahiannya sebagai Tuhan. Perhatikan saudara, ketika itu ibu Yesus berkata begini, dia nggak minta loh. Ibu Yesus nggak bilang, bikin mujizat dong, bikin anggur, enggak. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, saudara ya, di sana Yesus cuma bilang begini. Ya, Yohanes 2
Ya, dikatakan di sana, Ibu Yesus cuma berkata begini. Ibu Yesus berkata kepadanya, dikatakan di sana, nah tetapi Ibu Yesus berkata kepada, ya ayat yang kedua kayaknya. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya apa di sana dikatakan diundang ke sebuah perkawinan itu. Ayat 3 baca bersama. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya apa? Apakah dia meminta Yesus bikin mujizat? Itu sifatnya hanya sebuah pemberitahuan. Dia cuma bilang mereka kehabisan anggur. Titik. Selama ini saya juga berkhotbah salah, saudara. Saya bilang karena Ibu Yesus itu yang minta, jadi Yesus bikin mujizat. Padahal dia nggak minta loh. Dia cuma bilang mereka kehabisan anggur. Zaman dulu, saudara, di acara adat Yahudi dalam sebuah pernikahan, kalau kehabisan anggur, itu keluarga malu banget. Itu sama dengan orang pesta tapi tidak modal. Karena anggur itu sajian utama di sebuah pernikahan. Ya. Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepadanya apa, saudara? Yesus bilang begini. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Ya. Kenapa sampai Yesus berkata saatku belum tiba? Tapi apa maksud dari saatku belum tiba? Belum waktunya Yesus menyatakan diri sebagai Mesias waktu itu. Belum waktunya dia melakukan mujizat. Makanya ini tercatat sebagai mujizat yang pertama. Belum waktunya, saudara. Yesus harus melakukan mujizat. Makanya dia bilang, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tapi perhatikan apa yang membuat mujizat terjadi. Bukan karena ibunya meminta. Ayat yang berikutnya, saudara. Apa yang dikatakan ibunya? Baca bersama. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria sudah tidak ngomong dengan Yesus. Dia tidak memaksa Yesus untuk melakukan mujizat. Tapi dia ngomong kepada para pelayan. Dan apa yang diomongkan Maria kepada pelayan ini adalah sebuah bahasa iman. Kenapa mujizat bisa terjadi? Karena ada iman. Bukan karena Ibu Yesus yang meminta sebagai ibu kepada Tuhan Yesus, sehingga walaupun waktu belum tiba akhirnya Yesus melangkahi waktunya. Kenapa mujizat harus terjadi? Karena di mana ada iman, di situ ada mujizat. Saya kemarin di Kana itu baru dibukakan, saudara. Saya pelajari. Ya, karena kita tahu betapa keluarga itu di mata Tuhan itu sangat berharga. Yesus nggak mau sebuah pernikahan dipermalukan hanya gara-gara kehabisan anggur. Yesus nggak mau mereka malu. Ya, mungkin hari ini juga dalam keluarga engkau sudah mulai kehabisan anggur. Ya, anggur yang manis. Iya, Bu, sekarang rumah tangga saya anggurnya mulai asem. Ya, tandanya apa? Ngomong dikit berantem. Nggak usah angkat tangan. Halo Bapak Ibu. Iya. Ada yang berkata begini, pernikahan itu isinya 90% ngomong. 10%-nya itu masalah. Padahal, saudara, kalau orang kehabisan anggur, ngomong bisa menimbulkan masalah. Iya Pak ya? Orang tuh kalau sudah kehabisan anggur, ngomong tok aja, berantem. Iya, makanya terjadi suaminya bilang, lu diam deh, mending lu diam. Istrinya bilang, lu juga mending diam.
Betapa bahayanya kalau psikolog bilang pernikahan itu isinya 90% ngomong dan 10%-nya masalah. Kalau itu memang benar, maka rumah tangga kita penuh dengan masalah. Ya Pak, iya saudara. Ya. Kalau kehabisan anggur saudara, kita ini ngomong aja jadi masalah loh. Yesus sangat konsen dengan sebuah pernikahan. Makanya walaupun waktunya belum tiba, karena ada iman di sana, ibunya nggak ngomong ke Yesus, bikinlah mujizat Yesus, tolonglah pernikahan itu. Ndak. Ibunya cuma bilang kepada pekerja itu, lakukan apa yang dia bilang. Dan itu adalah iman saudara. Sebuah keluarga akan menjadi berharga ketika di dalamnya ada iman. Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan imanmu mati. Suami istri, anak-anak kita mau dibawa kemana itu mereka hanya melihat iman orang tua kok. Iya. Ada yang datang sama saya, Bu, anak saya sekarang merokok, udah gak mau sekolah, udah hancur pergaulan. Ya pasti kan orang tuanya bermasalah. Gak mungkin gak. Kalau orang tuanya beriman kepada Tuhan, gak mungkin anak bisa seperti itu Bapak Ibu. Iya. Makanya mari kita perhatikan bahwa keluarga itu adalah sebuah investasi yang sangat berharga kalau di dalamnya ada iman, ada hikmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa suami istri. Ya, jangan kita hanya menjadi orang yang egois dengan hidup kita sendiri dan kita tidak pernah memikirkan. Saya tuh terima konseling Bapak Ibu. Selalu kalau orang itu datang, Bu, anak saya memberontak gini-gini, saya selalu tanya, hubungan ibu dengan suami bagaimana? Iya, akhirnya dia baru cerita, iya sih memang rumah tangga kami begini. Ya, iya pasti. Pasti kalau kamu hidup takut Tuhan, suami istri punya iman kepada Tuhan, maka tidak mungkin rumah tanggamu itu akan bermasalah, anak-anakmu bermasalah. Ketika ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya, dan dia hanya berkata kepada para pelayan itu, lakukan apa yang Yesus katakan. Ya, Bapak Ibu, tidak ada persoalan yang terlalu berat dalam rumah tangga kita ketika ada iman suami istri bersama-sama bergandengan tangan. Amin. Percayalah itu. Ya. Nggak mungkin saya dengan suami itu melewati rumah tangga kami saudara, pasang surut. Tapi satu yang kami tetap pertahankan, iman, percaya kepada Tuhan. Sampai kami melihat semua janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kami. Amin. Ya, jangan coba melangkah jauh dari Tuhan. Jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Jangan ambil resiko untuk meninggalkan Tuhan. Banyak orang sudah meninggalkan Tuhan sekalipun masih Kristen. Banyak masih Kristen saudara, masih ke gereja masih. Ya. Masih setiap minggu ke gereja. Tapi secara rohani sudah murtad karena tidak percaya lagi sama Tuhan. Waktu ada masalah kau coba selesaikan dengan kekuatanmu sebagai manusia. Ya. Tapi coba kau duduk di kaki Tuhan dan libatkan Tuhan, datang saja sama Tuhan. Bagaimana membangun iman hari-hari ini? Datang kepada Tuhan. Kunci kamarmu, masuk, berlutut kepada Tuhan, dan mulai buka hati bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika ada masalah, ayo cari Tuhan. Iya. Dan ketika itu Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan. Ibu Yesus nggak berkata lagi kepada Yesus. Dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini adalah sebuah bahasa iman saudara. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah menjadi anggur, ya, ia tidak tahu apa datangnya dari mana. Bapak Ibu, akhirnya saudara baca ayat yang berikutnya, dikatakan di sana apa? Baca ayat yang berikutnya, ya, dia mencedok, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya apa? Baca 1, 2, 3. Barulah ya, sangat. Ya, jangan percaya kalau ada hamba Tuhan yang bilang, oh enggak, mental harus mental, kamu harus ke psikiater supaya mentalmu sembuh. Ya, Alkitab berkata, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berarti mental kita dengan iman berkaitan erat. Ya, saya pernah layani ada rumah tangga yang mau bercerai karena suaminya selingkuh, istrinya tahu. Lalu istrinya sangat terpukul karena kaget suaminya selingkuh. Tiap hari istrinya pingsan, nangis karena dia tidak menyangka. Ya. Lalu kalau dia marah, suaminya dicakar, dipukulin, saudara. Suaminya diam aja karena suaminya merasa bersalah. Lalu akhirnya dia ke psikiater. Waktu berobat ke psikiater, psikiaternya bilang, ibu akan seperti ini sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Lah suaminya dengar begitu, ya stres ya, sok, tiap hari digaruk, mukanya sampai luka-luka. Lalu mereka berinisiatif untuk jangan hanya ke psikiater aja, coba panggil pendeta. Lalu mereka telepon saya, saudara, dan saya datang. Lalu mereka cerita, ibu itu cerita dengan hati yang hancur, saya akan seperti ini Bu, 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Saya bilang, siapa yang ngomong? Psikiater yang ngomong. Jadi saya tiap hari minum obat penenang. Saya bilang, Bu, dan ibu mau 1 tahun sampai seperti ini, ibu bisa gila loh. Hari ini melangkah dengan iman. Kau yang bisa memutuskan sikap hatimu, jiwamu hari ini mau seperti apa. Yang terbaik ikuti firman Tuhan, lepaskan pengampunan, ampuni suamimu, peluk dia, dan ayo mulai dari awal, lupakan semuanya. Hari itu saya layani mereka, mereka berdua menangis, hancur hati, mereka akhirnya berpelukan, dipulihkan. Ya, setelah saya pulang, suaminya bilang, Bu, terima kasih banyak ya, istri saya menunjukkan perkembangan yang begitu luar biasa. Loh Bapak Ibu, nggak usah tunggu lama. Waktu Yesus melakukan mujizat, bikin anggur yang terbaik itu butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi Yesus ketika dia hadir, dia bikin mujizat, saat itu juga air diambil, dituang, dan terjadi anggur yang sangat enak. Sampai semua bingung, kenapa bisa kamu dapat anggur yang seperti ini, yang terbaik sampai akhir pernikahan. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu. Mari kita terus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam pernikahan kita, kita tahu bahwa keluarga kita itu adalah investasi yang sangat berharga di mata Tuhan. Anak-anak membutuhkan arahan kemana mereka harus dibawa, dan kita suami istri lah yang harus membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa taruh anak-anakmu di sekolah minggu dan berharap mereka akan tumbuh dengan iman hanya di sekolah minggu. Karena pelajaran tentang iman yang pertama harus mereka dapatkan di dalam keluarga. Amin.
melihat suami istri, melihat kita orang tua yang hidup sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Ketika ada masalah, saya dan suami dulu, ketika kami terlilit hutang, kami mengalami masalah yang berat, kami ajak anak-anak, ayo kita bergandengan tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ketika ada mujizat, kami juga cerita kepada anak-anak, Tuhan sudah bikin mujizat, sehingga iman mereka kepada Tuhan sungguh-sungguh tumbuh, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, saya melihat anak-anak saya udah nggak perlu harus keras dengan mereka, ngomong begini-begini. Sudah ada ya benih-benih iman di dalam hidup mereka. Mereka sekarang tahu pacaran misalnya, jatuh cinta nggak mungkin sama cowok yang tidak percaya Tuhan. Itu udah nggak ada dalam kamus mereka. Nggak mungkin sama cowok yang merokok, itu sudah nggak ada juga dalam kamus mereka. Ya, saya nggak pernah marahin, tapi mereka tahu karena saya bagikan iman itu kepada hidup mereka, Bapak Ibu. Mari para suami istri, kita nggak bisa hidup jauh dari Tuhan hari-hari ini, apalagi lihat keadaan zaman yang sudah seperti ini. Tidak ada jaminan kepastian di luar Tuhan. Ayo kita mulai dari kita suami istri, ambil komitmen untuk sungguh-sungguh belajar menghidupkan iman dalam rumah tangga kita. Bawa anak-anakmu kepada Tuhan, ajari mereka untuk beriman kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Waktu kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, saya yakin dan percaya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan.